Jadi pendidikan akademis itu adalah pendidikan akademis ya, pasti ada standarnya. Tapi non akademis seperti kreativitas, seperti arena memasak, itu adalah sarana di mana kita menumbuhkan cinta dan kasih. Karena dengan memasak itu gampang untuk mencapai suatu target pencapaian. Jadi anak berhasil bikin mie goreng, berarti kan dia berhasil. Kalau dia berhasil, akan tumbuh rasa pede, percaya diri, ya kan? Nah, kreativitas nggak hanya melukis, tapi kita kreatif bisa menyalurkan inspirasi dari mereka bikin kentang, tapi kentang sesuai dengan imajinasi mereka. Jadi satu lagi, makanan itu bisa meningkatkan rasa cinta dan kasih di antara keluarga. Dan kedua, karena apa? Karena bisa kita tumbuhkan bersama-sama dan menikmati dan memberikan apresiasi kepada anak. Oke, satu protokol kesehatan itu pasti. Jadi pastikan anak itu selalu bersih, membersihkan dirinya mereka itu pasti. Ya, kalau dulu mereka nggak peduli dengan cuci rambut. Sekarang mereka harus cuci rambut, mereka harus bersih badannya, mereka harus membersihkan buah. Mereka dari supermarket belanja sama orang tuanya, mereka harus lap botol-botol atau cemilan-cemilan yang mereka beli. Jadi protokol kesehatan itu nggak cuma masker, nggak cuma hand sanitizer, tapi pola hidup. Nah ini sebenarnya banyak keuntungan dengan masa pandemi ini. Jadi semua orang bisa belajar untuk hidup lebih bersih. Sebenarnya bersih sih. Kita melakukan suatu bukan pemberdayaan, kita melakukan suatu enrichment, aku nggak tahu bahasa Indonesianya apa, tapi pengetahuan dan wawasan bahwa pastikan anak ini dalam kondisi belum aman itu tidak usah pergi-pergi ke tempat-tempat umum dulu gitu loh. Ya itu sudah pasti. Kalau orang ini tuh kita tuh seperti prihatin lah gitu loh. Kita berusaha untuk makanan-makanan rumah. Jadi kalau bisa, karena anak kecil dan orang tua tuh sebenarnya lebih fragile, lebih rapuh. Jadi kita himbau orang tua yang khususnya sekolah di sini, pas kita harus tahu orang tuanya itu aware nggak, peduli nggak gitu tentang protokol kesehatan. Kalau mereka membiarkan anaknya ke mall, jalan-jalan sama temennya, itu mereka kurang sayang sama anak-anaknya. Saya menyampaikan ke anak-anak saya, satu, makanan itu harus 4 sehat 5 sempurna, itu pasti. Jadi kita nggak bisa makan daging sapi terus. Kadang kita makan ikan, dan ikan itu harus ikan segar. Ya, ada sayur. Karena makanan dibanding dengan vitamin itu tetap kuat di makanan. Gitu. Nutrisi itu paling fresh di makanan. Jadi pastikan kita tidak memakai pengawet, tidak makanan kaleng, ya, tapi jangan makanan-makanan yang junk food gitu. Jadi kita pastikan anak kita keluar itu sudah dalam posisi kekebalan tubuh tuh vitamin C ada, matahari juga ada, jalan tetap kita ada olahraga setiap. Yang penting tuh sebenarnya adalah bahagia. Kalau anak itu bisa kita ciptakan, saya sama suami saya tadinya biasanya kita sering marah ya terhadap anak-anak, nilainya jelek pas segala macam. Kalau bisa kita jangan membuat anak-anak kita tuh stres, karena stres akan meningkatkan asam lambung menjadi tinggi sehingga anak perutnya sakit, mual, dan kemudian sakit. Nah, dengan masa pandemi itu diharapkan orang tua anak itu ada kesinambungan sehingga kita ada komunikasi yang terbuka. Kalau seperti ini biasanya kita paling senang berjamaah bersama, berdoa bersama setiap seminggu sekali sehingga kita ada open communication. Dan kalau anak bahagia, nggak menyimpan masalah dalam kehidupan dia, dalam pergaulannya dia sehari-hari di sekolah, jadi dia bangun tidur tuh seger, tidak ada stres, tidak ada tekanan dari manapun. Itu yang paling penting sebenarnya. Yang paling penting adalah menjaga stamina kita itu melalui makanan-makanan yang alami. Ya, kita harus selalu masukkan rempah yang asli, contohnya kunyit. Terus contohnya lagi yang paling penting itu menghangatkan badan dari dalam itu jahe. Jadi kalau kita bikin sup, kita bikin jahe, tapi jangan ada rasa jahe-jahenya. Jadi kita bikin kuahnya, ada jahenya, terus kita saring. Jadi anak juga nggak akan bisa tahu bahwa si jahe ini ada di dalam situ, cuman perisainya berbeda. Nutmeg atau pala yang bulat, itu juga menghangatkan dalam tubuh juga. Jadi kalau bisa sebisa mungkin ya kita harus menjauhkan diri dari es, ya kan? Dan kita harus rajin menghangatkan tubuh dari
dengan bahan-bahan yang antioksidan, vitamin C dosis tinggi, contohnya apel, stroberi. Nah itu yang sekarang sedang kita kelola bersama, bagaimana si anak ini jadi suka apel, jadi suka stroberi. Oke, pemerintah wajib mendisiplinkan masyarakat, bukan saja dengan aturan-aturan, tapi dengan pendekatan kepada masyarakat yang nyaman juga, ya. Jadi saya rasa di setiap posko-posko suburb atau wilayah kita harus merata dalam hal penyuluhan dan kemudian pemberian, ada swab gratis, terus ada obat gratis, terus kemudian ada pembagian vitamin gratis. Sebenarnya kita harus ada upaya untuk kerjasama dengan swasta, perusahaan swasta, sehingga perusahaan swasta yang bergerak di bidang farmasi ini, kan mereka sekarang lagi booming nih farmasi. Apa sih yang bisa kita bagikan ke masyarakat yang menengah ke bawah, daerah pesisir pantai, daerah yang minim. Coba kita dari ujung ke ujung, jangan di tengah terus yang kita perhatikan, ke tepian. Dari ketepian mau ke tengah lebih gampang.